Oke, selamat datang di channel ini ya, selamat datang kembali. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan bahasa Python. Ya, belajar input output. Kan sebelumnya kita pernah belajar menggunakan bahasa C ya, input outputnya. Sekarang kita menggunakan bahasa Python. Nah, karena biasanya bahasa Python itu bahasa yang direkomendasiin buat pemula juga ya. Tapi agak sensitif sih, tapi gak apa-apa, kita akan belajar sharing ya, sharing belajar input dan output bahasa Python. Nah, di sini kita akan menginputkan atau dan output yaitu nama, umur, alamat, dan jurusan. Nah, kita coba langsung buka. Di sini saya pakai software Python. Nah, di sini kalian kalau mau ganti tema juga bisa ya, ada fiturnya. Jadi configure idle-nya di sini. Nah, di sini kalian bisa ubah ukuran fontnya, terus di bold juga bisa, terus temanya biar gelap atau terang juga bisa. Nah, sekarang kita coba ya, kita akan membuat inputannya. Input. Nah, tanda pagar ini buat komentar. Jadi kalau pakai tanda pagar, si program ini nggak akan ngebaca ya, nggak ngebaca apa yang kita ketik di sini. Jadi buat komentar. Nah, sekarang kita akan buat inputannya ya. Inputan. Nah, di sini pertama-tama ya, kalau kita mau bikin input dan output, kita harus tahu nih apa aja sih yang bakal dibikin untuk di input dan yang jadi outputnya. Karena kalau kita tahu juga ya buat variabelnya apa aja. Karena kalau buat input dan output harus ada variabel ya untuk menyimpan nilainya, untuk menyimpan inputannya. Nah, di sini kan yang pertama tadi ada yang namanya nama, umur, alamat. Nah, kita akan bikin satu-satu ya. Pertama bikin variabelnya dulu. Variabel itu kan buat wadah nyimpan nilai ya. Baik itu nilainya berupa angka ya, maksud di sini nilainya berupa angka atau berupa nama, karakter, huruf. Nah, itu bisa maksud menyimpan nilai di dalam variabel itu ya. Nah, pertama kita bikin variabel yang pertama ada nama ya. Nama sama dengan input, masukkan nama Anda. Nah, di Python ini buat bikin variabelnya kayak gini ya. Nama sama dengan input. Kemudian di sini string atau teks yang ingin ditampilkan di layar, itu contohnya di sini masukkan nama Anda, itu menyesuaikan ya. Nah, contohnya di sini menyesuaikan dengan nama, masukkan nama Anda. Nah, input ini untuk menampilkan atau menyimpan, nantinya akan menyimpan apa yang diinputkan oleh pengguna. Nah, si nilainya itu akan masuk ke variabel nama seperti itu. Nah, pakai kutip 2, kutip 1 juga bisa sih kalau di Python itu. Gak ada bedanya kalau gak salah ya. Nah, kalau di C itu kutip 1 itu buat karakternya yang cuma 1, tapi kutip 2 itu dari kombinasi beberapa karakter. Nah, ini bisa pakai kutip 1 atau kutip 2. Terus kita bikin variabel lagi yaitu nama, kemudian ada umur. Berhubung umur ini merupakan, kalau kita menginputkan itu suatu bilangan ya, suatu integer berarti. Jadi kita pakai tipe data integer. Nah, di sini pakai int. Ini integer. Tapi jangan lupa tetap kita pakai input. Nah, di sini tulis masukkan, ketik ya, masukkan umur Anda. Harus 2 ya, 2. Nah, integer. Kenapa sih pakai input lagi? Karena ini tuh mengembalikan nilai string. Jadi kan di sini ada string ya. Terus di sini integer, yang diinputkannya berupa integer. Tapi kok gimana kalau gak ada input ini? Hanya in saja atau hanya inputnya saja gak pakai in? Bisa saja, tapi nanti bakal kedeteknya itu keluarnya jadi si kelas ini bertipe integer gitulah, pemberitahuan kalau itu merupakan
tipe integer gitu bilangan itu. Dan terus kita bikin variabel selanjutnya yaitu alamat. Berhubung ini tulisan atau string ya, teks, input something sebagai di atas, 2 masukkan alamat Anda. Kalau kalian pakai kutip 2, yang lainnya juga harus pakai kutip 2 ya, nggak bisa satu ini 2, satu ini 2, atau 2 ini 1, nggak bisa. Nanti itu case sensitif jadi. Terus kita variabel yang keempat itu jurusan. Contoh aja ini ya, input. Nah, masukkan jurusan Anda. Nah, setelah bikin untuk inputannya ya, jadi di Python sekaligus variabel, terus bikin juga teks apa aja yang mau diinputkan. Nanti si pengguna nggak bingung ya kalau ada teks ini apa aja sih yang diinputkannya. Nah, kalau di Python kayak gini, variabel terus ada stringnya juga di dalamnya ya. Nanti tetap ini akan diisi sebuah nilai, dan nilai itu akan disimpan di variabel yang telah dibuat, yaitu ada variabel nama, umur, alamat, dan jurusan. Kemudian kita akan bikin outputnya. Nah, gimana caranya? Kita cukup pakai print aja ya. Tapi pertama biar ada variasi, kita bikin ini pakai /n garis baru ya, /n variasi aja. Jangan lupa ini kutip 2. Nah, biodata. Nah, kayak gini, bisa variasi aja. Terus kita print. Harus kalau kecil ya, kalau ini hurufnya kecil, kalian juga harus pakai huruf kecil karena di Python case sensitif. Nah, print pakai F ya, biar pemanggilan objek. Jadi kalau pakai F ini, si objek atau si membuat outputnya itu bakal jadi lebih ringkas, jadi nggak banyak kodenya. Di sini tulis nama .2 ya, contoh nama .2. Nah, kemudian kurung, koma, tulis enggak. Nah, kayak gini, nama sama dengan kita bikin. Nah, kita panggil di sini variabelnya pakai kurung kurawal, itu nama. Nah, kayak gini, nanti bakal kepanggil ini, jadi si nilai variabel nama ini akan masuk ke sini. Kalau Anda masukin nama Anda, maka akan disimpan di nama ini, lalu dikeluarkan, dipanggil di bagian sini ya, di bagian nama yang dipanggil di sini, nama. Terus kita biar cepet kita bisa copy. Maaf, salah, C. Nah, bisa bikin 3, 4 ya. Nah, kita ganti jadi umur, terus alamat, yang keempat jurusan. Nah, jangan lupa ini juga diganti, harus sesuai dengan variabel yang telah dibuat. Umur kan ini umur, terus alamat, kemudian jurusan. Nah, kayak gini. Kita coba run ya. Seperti biasa kalau mau run kita harus save dulu. Nah, ini berhubung udah di save jadi langsung muncul. Nah, kita coba masukkan ya, nama
Abdul, contoh ya, Abdul Kohar. Masukkan umur Anda, umur saya, contohnya umur Abdul Kohar 100 tahun. Alamatnya Citangtu, contoh ya, contoh aja. Tangtu. Jurusannya sipil. Nah, kayak gini. Nanti keluar. Ini si program meminta inputan. Nah, terus di sini si program mengeluarkan atau menghasilkan output. Nah, di sini tuh pakai slash, kalau pakai slash n ini bakal agak ada jarak ya. Nah, kayak gini. Terus gimana sih kok ini gak rapi? Gimana cara ngerapiinnya? Nah, ini bisa kalian bisa manual pakai spasi kayak gini ya. Nah, bisa diatur. Nah, coba ya. Kita coba. Contohnya nama saya, terus 1000 contoh saja. Alamat Uhuy, jurusan apa aja. Nah, bisa dirapihin manual, tapi gimana kalau pakai kode? Bisa gak? Bisa. Kalau pakai kode ya, buat ngerapiin ini pakai kode bisa. Kita tinggal bikin untuk jarak atau ukuran jaraknya ya. Untuk ukuran jarak dari batas-batas ini ya. Nah, kayak gimana caranya? Gini caranya. Kita bikin, nah, kurung kayak gini. Kutip 1 nama, kemudian titik, lalu tulis L jas. Nah, kayak gini contoh 10. Terus kita kurung lagi. Nah, kayak gini contoh. Ini hapus dulu ya, nanti kita copy saja biar cepat. Project P. Nah, ada 4. Kita ganti variabelnya. Setelah ini untuk penampilannya umur, alamat, lalu jurusan. Nah, ininya juga ganti, sesuaikan ya, soalnya tadi kan di copy. Umur ini variabel, masukin variabel di sini. Alamat, lalu jurusan. Nah, kayak gini kita coba ya. Kita coba run. Nah, kita coba nama, contoh saya, jurusan saya lagi lah. Ini 200 tahun. Alamatnya Garut contoh ya. Jurusan hukum. Nah, kalau kayak tadi ya pakai kode kayak gini, nanti si outputnya bakal rapi sesuai dengan karakter atau batas karakter. Nah, di sini pakai LJAS. Terus masukin karakternya mau berapa, mau 10, mau 5, nanti menyesuaikan, nanti sama gitu. Tapi isi kalau 10 ini 10, di bawahnya 10 juga. Tapi kalau ini 10, kalau 15 nanti akan menjorok ya, menjarak, jadi nah ada berjarak. Nah, kayak gitu. Ini untuk di Python seperti itu untuk input dan outputnya. Nah, mungkin untuk input dan output di bahasa Python cuma sekian ya. Nanti kita lanjut untuk nyoba latihan-latihan di bahasa C atau di bahasa Python. Nah, jangan lupa ya buat subscribe channel ini biar berkembang. Juga komen juga kalau ada komentar atau ada request atau ada salah juga ya, karena saya ini cuma sharing-sharing aja sambil bikin video di YouTube. Nah, terima kasih. Kalau ada kesalahan juga mohon maaf ya. Nah, kayak gitulah. Ini sharing ilmu dari saya. Ya.
Thank you, jangan lupa subscribe.